Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bisalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kembali kita melanjutkan ya pembacaan kitab dari kitab An-Nihayah, kitab Al-Ikhlas wa Niyah ya, Al-Ikhlas wa Niyah milik Ibnu Abid Dunya Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu taala. Taib, kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mudah-mudahan suara yang terdengar. Melanjutkan daripada asar yang terakhir itu adalah asar yang ke-6. Ya, asar yang ke-6. Ini adalah kajian rutin insyaallah taala sebelum kita iftar, ya, berbuka puasa. Maka kita telah sampai kepada asar yang ke-7, ya. Ini berisi himpunan yang berkaitan dengan suluk, ya, dengan memanajemen kolbu, ya, hati, ya, atau bisa kita menyebutnya dengan tazkiyatun nufus, ya, atau makarimul akhlak, ya, penyucian jiwa seperti itu, ya. Ini berkaitan dengan niat dan juga keikhlasan seorang muslim. Baik. Maka pada asar yang ke-7 ini Haddatsani Yaqub ibn Ismail, akhbarana Hibban ibn Musa, akhbarana Abdullah ibn Mubarak, akhbarana Ibn Lahiyah, haddatsani Ibnu Ghaziyah an Hamzah min ba'di walad ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala. Ya, jadi dari di antara anak-anak daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan tuba liman akhlasa ibadatahu wa da'ahu lillah. Ya. Berbahagialah, beruntunglah, ya. Liman kepada siapa saja, terhadap siapa saja yang akhlasa ibadatahu wa da'ahu wa du'aahu lillahi azza wajal. Ya. Mengikhlaskan seluruh daripada bentuk ibadahnya dan juga dari segala, ya, doa-doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi azza wajalla. La li ghairih, bukan untuk selainnya. Ya, beruntung. Kemudian walam yusgil qalbahu matarahu ainahu. Ya. Sehingganya seseorang itu dia setelah mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah dan juga segala bentuk doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, walam yusgil qalbahu matarahu ainahu. Tidak menyibukkan terhadap hatinya, ya, min qalbihi, dari hatinya tersebut, matarahu ainahu, dari setiap apa saja yang sudah dipersaksikan, ya, ataupun telah dilihat oleh kedua matanya, ya. Jadi beruntung orang yang seperti itu, ya, sudah mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga, ya, mengikhlaskan seluruh daripada doa-doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tidak menyibukkan dengan hal-hal yang enggak bermanfaat. Ya, ini pelajaran sekali untuk kita, terutama di masa sekarang, ya, karena banyak dari kalangan, ya, orang-orang itu illa man rahimallah, mereka tersibukkan dengan hal-hal yang enggak bermanfaat dari apa saja yang telah dilihat oleh kedua matanya, ya. Ada kabar ini, ada tentang ini, ya, ada kejadian ini, enggak manfaat.
ya, enggak menambah ketakwaan, enggak menambah keimanan, ya, nasallallahu afiyah. Walam yunsihi dzikrahu matasma'u udunahu, dan tidak pula dia menjadi orang yang lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, matasma'u udunahu, dari setiap apa saja yang telah didengar oleh kedua telinganya. Ya, seperti itu. Jadi dia fokus untuk berzikir, mengingat Allah, memuji Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya. Kemudian dipergunakan daripada telinganya itu apa? Ya, untuk mendengar yang baik. Tidak mendengar apa? Ghibah, namimah, gosip, adu domba, ya, khabar-khabar yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, enggak menambah keimanan, enggak menambah ketakwaan. Iya, nasallallahu alaihi. Ini terjadi di hari ini, ya. Begitu banyak sekali berita-berita yang kita lihat oleh kedua mata kita, ya, khabar-khabar yang kita dengar daripada telinga kita, ya, nasallallahu alaihi. Kemudian walam yuhzin nafsahu ma'utiya ghairuhu, dan tidak menjadi orang yang bersedih, ya, terhadap dirinya sendiri dengan sebab apa? Ya, ketika Allah memberikan ma'utiya ghairuhu, dari setiap apa saja yang telah Allah curahkan, Allah berikan, Allah karuniakan sebuah nikmat kepada selainnya, ya. Ini juga sama. Kalau kita ingin memanajemen, ya, hati kita untuk menjadi seorang yang memiliki adab, memiliki suluk, ya. Ini seperti ini, ya. Di antaranya kita tidak bersedih, ya, kalau ada saudara kita ikhwah, ya, ikhwan maupun akhwat, ya, dari kalangan kaum muslimin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat siha, ya. Dan segala banyak hal nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, daripada keduniawian terutama. Kemudian dia tidak bersedih dari nikmat yang tidak diberikan kepadanya, tapi justru diberikan kepada selainnya, kepada saudaranya, kepada orang lain. Ya. Ini terjadi banyak hal, ya, barakallahu fikum. Orang-orang yang beriman ditimpa hasad kepada hati mereka, ya, nasallallahu afiyah. Ya. Kalau saudaranya diberikan nikmat, dia apa? Panas, gerah, ya, enggak tenang, ya, karena saudaranya diberikan nikmat, ya, diberikan nikmat ilmu, diberikan nikmat segala hal, ya, daripada harta benda misalnya dan sebagainya, ya, ya Allah berikan kepada saudaranya, dia enggak tenang, ya, merasa apa? Merasa iri, merasa hasad, tidak suka, ya, dan semisalnya, nasallallahu alaihi. Bahkan sampai bersedih misalnya, ya, kenapa saudaranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu hal tetapi dirinya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bersedih. Ya, dia bersedih, tidak boleh, ya. Maka tuba, ya, beruntunglah orang-orang yang tadi disebutkan, mengikhlaskan ibadahnya, doa-doanya, tidak menyibukkan hatinya dengan apa saja yang telah dia lihat dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian juga tidak lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lisannya dibasahkan dengan apa? Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga apa namanya? Tidak bersedih dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Ini pelajaran penting, ya. Taib. Kemudian yang kedelapan, asar yang kedelapan, haddatsani Muhammad ibn Husain, haddatsani Ammar ibnu Utsman al-Halabi, haddatsana Sarrar al-Anazi, qala sami'tu Abdul Wahid ibn Zaidin yaqul al-ijabatu makrunah bil ikhlas la furqata bainahuma. Ya, bahwasanya diijabahnya sebuah doa oleh seorang kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin, seorang hamba, seorang muslim ahli tauhid wa sunnah, ya, diijabah makrunah bil ikhlas, nantiasa bergandengan dengan apa? Yang namanya keikhlasan, ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk Allah, ya, mengharapkan, mengiba, meminta, memohon, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah, tidak bukan selainnya, ya, tidak bertawasul kepada selainnya, terutama dari kalangan para, ya, amwat, minal amwat, nasallallahu alaihi. Ini syirik akbar, kufur akbar, ya, berdoa kepada mayit, bertawasul dengan jah mereka, dengan kedudukan mereka, ya, atau bertawasul, ya, kepada orang yang hayyun, hidup tapi apa? Gaib, tidak hadir bersama kita dan juga tidak memiliki kudrah, ya.
meminta kepada mayit, kepada kuburan, kepada batu, kepada sapi, kepada hewan, ya. Nasallallahu alaihi. Tapi hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Ya. Dan doa itu di antara sebab ijabahnya doa itu apa? Barakallahu fikum, yaitu al-ikhlas, ya. Ikhlas lillahi azza wajalla. Ya. Maka la furqata bainahuma, tidak akan terputus, ya, iftaraqa. Kalau seorang itu sudah dia ikhlas di dalam berdoa, fa insyaallahu taala la furqata bainahuma, tidak akan terputus di antara keduanya, ya, antara ad-du'a wal ijabah, antara doa dan ijabah. Ya. Taib. Kemudian sekarang masuk ke dalam asar yang ke-9, ya. Asar yang ke-9 sudah 2 ya, 6 7 8 9. Sekarang 3. Kemudian haddatsani Abu Muhammad Al-Bazzar, haddatsana Al-Musayyab Ibn Wadih an Muhammad Ibn Al-Walid qal marra Umar bin Abdul Aziz bir rajulin fi yadihi hassan yal'abu bihi wa huwa yaqul Allahumma zawijni minal huril in, ya, masyaallah. Faqama alaihi Umar faqal bi'sal khatibu anta ala alqaita al-hassa wa akhlasta lillahi ad-du'a. Ya. Jadi ini kisahnya tentang khalifah, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ya, jadi ini ada pelajaran bagi setiap para pemimpin, ya, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kedudukan. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz ada seorang kepala negara pada saat itu, ya. Tapi lihat bagaimana beliau itu bercengkrama, ya, membersamai dengan masyarakat, dengan rakyatnya, ya. Kemudian di samping itu beliau adalah seorang ahlul ilm, orang yang punya ilmu, ya, orang yang paling, ya, mencintai, ya, asar para salaf, dan juga memiliki apa? Kecintaan kepada hal-hal yang berkaitan dengan apa? Suluk. Iya. Yang berkaitan dengan suluk, adab, akhlak dan semisalnya. Jadi beliau itu membersamai rakyatnya, ya. Kata beliau, pada suatu waktu, ya, Umar ibn Abdul Aziz, ya, itu berjumpa dengan seseorang laki-laki. Fiyadihi hassan. Sedangkan orang tersebut di tangannya terdapat batu kerikil. Yal'abu bihi, ya. Dan dia lagi mainin batu kerikilnya itu, ya. Lagi dimain-mainkan seperti itu, ya, lagi dimain-mainkan batu kerikil. Ya. Nah, ini khalifah, pemimpin kepala negara, ya. Bisa sedekat itu dengan masyarakatnya, mengetahui betul sampai kepada orang yang sedang apa? Bermain batu kerikil lagi dimainkan. Ya. Ini dekat sekali dengan rakyatnya, ya. Kemudian wahwa yaqul, domir huwa di sana kembali kepada ya'udu ila ar-rajul, kembali kepada lelaki tadi. Jadi lelaki tadi sedang memainkan batu kerikil kemudian mengatakan, berdoa, Allahumma zawijni minal huril ain. Ya, ya Allah, nikahkanlah diri hamba dengan apa? Bidadari sorga. Ya, mintanya enggak tanggung-tanggung, ya. Mintanya langsung kepada apa? Kepada Allah dengan apa? Bidadari sorga. Masya Allah. Ya. Nah, ini pelajaran, ya, bagi setiap kita untuk senantiasa mengiba, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh hajat, ya, min kulli hajatin indana, ya, dari setiap hajat-hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Merengek, mengiba, memelas. Maka faqama alaihi Umar, ya, faqal, kemudian Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, ya, dia mengatakan kepada lelaki tersebut, bi'sal khatibu anta, enggak ada yang lebih baik seorang yang berucap itu kecuali dirimu, ya. Artinya ucapannya ini Masya Allah, kebaikan di dalamnya, ya. Seorang hamba dia itu berdoa, meminta, memelas, mengiba, minta untuk apa? Dinikahkan dengan apa? Bidadari sorga, ya. Allahumma zawijni minal huril ain, ya, nikahkanlah hamba dengan bidadari sorga. Maka kata Umar ibn Abdul Aziz, enggak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada kamu pada saat itu, ya, dari apa yang beliau dengar. Maka ala alqaita alhassa, sebaiknya dibuang dulu batunya, seperti itu. Diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, diajarkan, ya, hikmah, seperti hikmah, ya. Kemudian wa akhlasta lillahi ad-du'a, kemudian barulah, ya, engkau ikhlaskan
kepada Allah Subhanahu wa taala doa tersebut ya. Ini pengajaran daripada Umar bin Abdul Aziz kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya dengan ilmu ya. Hendaknya seorang itu dia ketika berdoa kepada Allah, jangan di samping berdoa dia sibuk dengan yang lain ya. Sibuk main tangannya dimain-mainin ya. Kalau di kasus ini seorang itu dia apa? Memainkan batu kerikil sambil berdoa ya. Itu adab kepada Allah. Minta dengan sungguh-sungguh, khusyuk ya. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah dengan khusyuk, dengan inabah ya, dengan taubat ya, diiringi dengan tadarru, perbanyak kasratul istighfar ya. Kemudian meminta dari hajat-hajat antum ya. Jadi buang dulu batunya kata beliau, baru nanti ikhlaskan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Baik, kemudian hadis yang terakhir atau yang keempat ya? Ya, keempat. Kemudian al-ashir yang 10, hadatsana Abu Ja'far al-Kindi, hadatsana Abdul Majid Ibnu Abdul Aziz ibn Abi Waqid an abihi qala Ali bin Abi Thalib, ya berkata Ali bin Abi Thalib, kata beliau, kunu liqabulil amal asyaddahum minkum bil amal alam tasma'ullaha yaqul innama yataqabbalullaha minal muttaqin. Ya, surat Al-Maidah. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jadilah kalian orang-orang yang disibukkan dengan apa? Fokus terhadap diterimanya sebuah amal. Ya, memikirkan bagaimana amal ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyaddahum minkum bil amal. Ya. Lebih bagus daripada sekedar apa? Seseorang itu mengerjakan amal. Boleh jadi seorang itu banyak mengerjakan amal, tapi amalnya cacat, rusak, ya, dengan banyak sebab, dengan banyak kemungkinan yang terjadi dari sebab ditolaknya amal. Padahal dia sudah mengerjakan banyak amal, sudah berinfak, sudah bersedekah, sudah berjihad, sudah qiyamul lail, tilawatul Quran, sudah tahajud, ya, sudah salat witir, salat sunnah qabliyah ba'diyah, ya, memberi makan orang miskin dan sebagainya, banyak sekali. Tapi ternyata ada hal-hal yang menyebabkan amal tersebut rusak, cacat, ya. Kadar minimalnya apa? Seseorang itu mendapatkan amalnya tidak sempurna, boleh jadi. Bahkan sampai kepada tahap tertolak, batal, ya. Nasallallahu alaihi. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, fokus kalian kepada diterimanya amal, bukan banyaknya amal, tapi bagaimana caranya amal yang sedikit itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima. Alam tasma'ullaha yaqul, apakah kalian tidak mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama yataqabbalullaha minal muttaqin. Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, menerima amalan itu dari orang-orang yang minal muttaqin, ya, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlut tuqa, ya, dari kalangan ahlut tuqa, ya, kalangan orang yang bertakwa. Jadi Allah hanya menerima, ya, amalan itu dari orang-orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, yang terakhir insyaallah taala, ihda wa asyar, yang ke-11, ihdatash, haddatsani Abu Muslim Abdurrahman ibnu Yunus, ya, ibn Zaid al-Qurasi, qol hadatsana Abu Usamah, oh ini Abu Usamah Zaid al-Qurasi, anil A'mash, ya, Sulaiman ibn Mihran, qol sami'tu Ibrahim, ya, ibn Yazid, ya, An-Nakhai, yaqul, beliau mengatakan, innar rajula la ya'malul amalal hasana fi ayunin nas awil amala la yuridu bihi wajhullah fayaqa'u lahu al-maqtu wal aibu indan nas, nasallallahu hatta yakuna aiban. Subhanallah. Ya, wa innahu la ya'malul amal awil amra yaqrahu an-nasu yuridu bihi wajhullah fayaqa'u lahu al-miqa'i al-mahabbah wal husnu indan nas. Ya, kata Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala, ada seseorang yang dia itu beramal,
dengan sebuah amalan kebaikan al-hasan, ya, min amali salih, ya, dari amalan-amalan saleh. Tapi apa? Fi ayunin nas, berdasarkan apa? Untuk dilihat oleh mata-mata manusia. Ya. Jadi dia beramal untuk dilihat, dinilai oleh manusia, oleh makhluk, bukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah. Maka awil amal atau dari sebuah amalan la yuridu bihi wajhullah. Yang dia tidak berharap sama sekali apa? Wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang itu sudah dia beramal soleh, diharapkan untuk makhluk, maka tidak ada sama sekali baginya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah pasti, nggak mungkin tidak. Ya, karena dia sudah berharap makhluk. Ya, apakah sempurna di hadapan makhluk, apakah sudah dinilai ya baik oleh di hadapan makhluk. Maka fayaqau lahu al-maktu wal aibu indan nas hatta yakuna aiban. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalnya tersebut al-maktu wal aib. Ya, sesuatu yang ya tidak baik, ya, menjadi aib, sesuatu yang tidak baik di hadapan manusia nantinya. Ya, hatta yakuna aiban, sampai benar-benar itu terjadi sebagai sebuah aib. Ya, itu dia. Pentingnya kita ya menata sebuah amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kita, amalan kita, ibadah kita dan semisalnya. Ya. Wa innahu, dan ada juga la ya'malu al-amal awil amro yakrahu an-nas yuridu bihi wajhullah. Seseorang yang dia itu beramal, justru dia nggak suka terhadap penilaian makhluk. Ya, dia nggak ada urusan antara dia dengan makhluk, nggak ada urusan. Yang ada apa? Baini wa bainallah, antara diriku dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah Subhanahu, bukan dengan makhluk. Ya, nggak ada urusan dengan makhluk. Dia nggak suka dan dia harapkan itu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqaulahu al-miqqah, yaitu al-mahabbah, kecintaan, ya, wal husnu, dan kebaikan indan nas, di hadapan manusia. Ya, perhatikan di sini manusia di situ dengan alif wal lam, bil alif wal lam ma'rifah. Ya, artinya manusia yaitu dari kalangan kaum mukminin. Tidaklah seorang mukmin yang beramal amalan saleh kemudian dia beramal dengannya, maka tentu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin lainnya untuk menjadi cinta kepadanya. Ya, jadi bukan berarti antum beramal soleh, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, ngomongin tauhid, membahas tauhid, apalagi sampai apa? Mengkafir-kafirkan ahlu syirik wal kufur, kemudian manusia cinta kepada antum, enggak. Justru antum akan dimusuhi. Tapi maksudnya di sini adalah dicintai oleh orang-orang yang sesama dengannya, yaitu dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ahli tauhid, ya, seperti itu. Ya, karena asal daripada orang yang berdakwah ya ilal haq, kepada kebenaran, mesti apa? Dibenci oleh manusia. Ya, dibenci oleh manusia. Taib. Ya, ini saja dulu insyaallah taala, kita lanjutkan di pertemuan lainnya, kita sambung insyaallah. Ya. Taib, naktafi bihadza insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum.